Mulai sekarang aja kali ya, biar nanti yang lain sambil gabung ya belakangan. Lanjut Bang. Biar diskusinya mungkin lebih panjang nanti ya. Assalamualaikum, izin baru gabung Dan. Oh, waalaikumsalam. Siap Bang Adit. Ya, kita baru mau mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera. Kita sharing aja ya, sharing session tentang basic safety training. Ini sebenarnya awalnya itu materi induction untuk kalau ada karyawan baru, untuk ada training, khusus kalau di hotel nih, awal Januari itu trainee dari SMK, dari kampus ini lagi banyak-banyaknya nih. Betul. Dari kalau di hotel, karena ada pengalaman kurang enak lah sama anak-anak trainee, ada salah satu penyebab kebakaran dulu di salah satu hotel, itu kebakaran kecil lah ya. Itu keteledoran dari beberapa anak trainee, makanya materi ini sebenarnya materi lama nih, cuma saya perbarui dikit-dikit aja. Jadi setiap saya masuk hotel, begitu ada trainee, saya pasti colek HRD itu sama manajer HRD. Saya bilang, Pak, sebelum mereka ijazah, pastiin mereka di induction dulu tentang safety. Ya dulu kejadian kebakaran di area kitchen sama di area FB service, restoran, itu anak-anak kitchen tuh, saya bilang itu. Anak kitchen lagi, anak FB product dari training. Akhirnya saya buat materi ini, jadi tiap kali sebelum training naik, pasti mereka akan ini. Mungkin related ke teman-teman yang di luar hotel ya, paling buat karyawan baru. Jadi bisa dipakai juga nih. Jadi bisa dikumpulin, mungkin kalau 2-3 bulan, kalau turnovernya lumayan tinggi ya bisa 5-6 orang. Atau dikumpulin, dikasih slide-nya, disuruh baca. Ini masuk slide pertama ya. Teman-teman kelihatan ya. Nah, ini yang tadi saya udah jelasin ya, pentingnya pengenalan K3, keselamatan kesan kerja bagi karyawan baru. Ini yang saya buat nih materi perhotelan, perkantoran, pusat perbelanjaan, atau wilayah gedung publik lainnya yang sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja aman. Nah, ini contoh beberapa foto sih saya ambil random aja ya. Cuman ini artinya nih sifat ini bukan harus duduk di ruang kelas terus kita berbicara. Ini induction safety. Halnya misalkan orang di meeting hotel kan, kita kumpulin, kita putar safety induction. Nah, sebenarnya safety itu kita bisa buat menyenangkan aja, dibuat seperti kuis, dibuat seperti safety talk lah. Kita diskusi sama karyawan baru, kita kasih mereka tugas. Itu intinya mereka jadi lebih kenal nih wilayah-wilayah yang kira-kira resiko itu di mana di area tempat kerjanya. Terus kalau ada unsafe condition dia harus laporkan kemana. Nah itu dia jadi tahu nih. Nah ini yang poin kedua nih, identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi mereka nggak harus jadi ahli K3 karyawan baru tuh. Apalagi anak trainee ya. Anak trainee kan kelas 2 SMK lah. Atau mungkin di kampus pun semester 4, semester 5 tuh. Mereka nggak harus jadi ahli K3, tapi dengan kita ngasih edukasi bahwa tempat kamu nih bahaya loh, ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, biologi, ergonomi juga kalau terus-menerus itu bisa jadi PAK kan, kalau di ahli K3 itu penyakit akibat kerja, terus bahaya psikologis juga. Nah, jadi penilaian yang kita berikan ke mereka ini nggak harus yang terlalu parameternya yang terlalu sulit-sulit, itu nggak usah. Yang penting dia tahu, wah ini bahaya nih, seperti yang diinfo sama bapak-bapak safety atau bapak-bapak K3 tuh. Mereka bisa langsung info. Kayak bahaya fisik ini biasanya tuh di training engineering ya, biasanya tuh. Terus yang kimia ini bisa di cleaning service, di housekeeping. Sama biologi virus bakteri jamur pun bisa di FD product, bisa di tim cleaning juga. Kalau posisi ergonomi ini jelas yang misalkan bekerja di back of house lah atau di perkantoran ya.
cara duduk yang salah, terus cara mengangkat beban juga salah. Nah, yang lebih keras, yang lebih luas ini ya bahaya psikologi nih, stres, kelelahan, kekerasan di tempat kerja. Nah, ini nanti mungkin saya share juga beberapa kejadian ya, beberapa kejadian yang mungkin bisa jadi antisipasi rekan-rekan juga di tempat kerjanya. Nah, ini pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Nah, ini yang patut kita beri tahu juga ke mereka nih, teori dasar api itu udah pasti ya. Terus sistem proteksi kebakaran kita ini ada apa aja. Saya kira itu penting juga. Dia tahu apa itu hidran, dia harus tahu cara penggunaannya, tapi dia tahu letaknya di mana, dia tahu fungsinya, terus dia tahu apar juga. Apalagi jenis-jenis apar sekarang udah semakin banyak kan. Nah, yang kejadian yang sering itu apar yang digunakan tidak sesuai peruntukannya tuh. Ya. Sekarang makanya udah apar serbuk, saya kira udah jarang dipakai ya. Kalau yang hotel-hotel atau tempat kerja yang udah ini dia pakai CO2 karena tidak ada residu, tidak ada bekas tuh. Contoh saya sharing dengan beberapa rekan waktu itu kejadian kebakaran di restoran, apinya nggak seberapa, tapi begitu disemprot pakai dry chemical powder, serbuk, akhirnya satu outlet tuh, satu area restoran tuh makanannya berdebu semua tuh, kena serbuk daripada powder. Kerugian dia harus masak lagi tuh ternyata lebih besar dibanding kebakaran kecil itu. Nah, contohnya seperti itulah. Ataupun mungkin kebakaran di area server yang harus di cover itu bisa puluhan juta tuh kalau servernya rusak karena debu ya. Itu pentingnya dia bisa tahu cara pasnya tuh, pull, aim, sweep, dan squeeze dan sweep itu dia harus bisa tahu tuh. Tapi itu benar atau tidak tuh? Ntar pasnya benar, arah mata anginnya benar, ternyata apar yang dipakai salah tuh. Ya, itu kita juga tuh. Terus nah praktek langsung, ini pun saya kira teman-teman udah pasti sering lah, udah. Makanya kalau kita lihat video yang nanti saya putar ini lebih ke mungkin teman-teman saya nggak usah putar ya karena agak loadingnya pasti agak ini ya. Jadi kita langsung lanjut aja ya. Video nah terus lanjut pencegahan kebakaran dan penanggulangan, terus pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini prinsip dasar P3K. Ini saya kira teman-teman harus refresh lagi nih. Terus penanganan luka dan pendarahan, penanganan patah tulang, CPR, dan bantuan hidup dasar. Ini kalau di office dulu tuh diwajibkan itu karyawan minimal satu orang tuh yang punya sertifikasi first aid untuk yang dari Kemenaker. Karena itu, dan itu per 2 tahun dia harus memperbaharui itu kartu pesertaannya dia sebagai P3K atau first aider gitu. Yes. Coba saya putar. Kelihatan ya?
Nah, ini yang tadi video ini ya. Yang bagus sih sebenarnya kalau teman-teman punya video apa cara penggunaan APAR itu yang APAR dari punya gedung sendiri gitu. Karena itu lebih apa? Lebih mudah untuk dilihat. Oh ya ini jenisnya ini nih APAR 3,5 kilo atau APAR 3 kilo atau nih bener nih ada APAR khusus yang CO2 yang untuk electrical. Jadi contoh videonya tuh ya teman-teman bikin lebih ngeh itu. Apalagi misalkan yang contoh yang nyontohin itu pesertanya tuh oh kenal nih ini kayak security yang sering jaga di depan nih. Itu lebih menarik sih. Kalau untuk nggak ada waktu ya ambil aja comot dari YouTube, banyak lah sumber informasi, sumber. Nah, kalau kita refresh lagi video tentang yang apa CPR ini kita satu ini yang contoh-contoh video ini yang saya kira kalau di refresh ke tim karyawan baru itu lebih mempermudah mereka untuk kenal nih. Nah, penanganan bahan kimia. Nah, ini mungkin nggak semua gedung ya punya bahan kimia, mungkin lebih ke pabrik. Tapi saya pernah alami ini di hotel, salah satunya itu mungkin nggak teman-teman juga mungkin nggak nyangka-nyangka ya ternyata karena ada penyakit bawaan tuh dulu saya pernah alami di hotel penyakit bawaan salah satu karyawan staff itu staff engineering ya admin engineering secara tidak sengaja dia yang kuat itu bahan kimianya itu dari pembersih kaca sebenarnya tapi pembersih kaca untuk area fasad area kaca luar itu ternyata bahaya kimianya itu dari apa kandungan kimia itu kalau tercium sama orang yang punya penyakit asma ya atau penyakit paru tuh itu langsung sesak napas. Jadi waktu itu kejadian di dalam ruang engineering si adminnya lagi kerja posisinya jauh tuh padahal tapi karena tim engineering sama orang housekeepingnya kurang aware ya jadi asal buka aja tuh jerigen yang isinya chemical untuk pembersih kaca itu kaca fasad dia kecium akhirnya asmanya kambuh udah kita lariin ke rumah sakit pakai oksigen gitu dia bilang kenapa kambuh jadi ternyata karena ngecium bau chemical buat pembersih kaca itu yang buat kerak kaca di fasad itu jadi sebenarnya kalau udah kita identifikasi yang terutama ini mungkin tim housekeeping ya atau ahli K3 yang dari kimia itu kan ada MSDS tuh manajemen safety data sheet jadi benar-benar dikasih logo gitu jangan membuka di ruang tertutup atau saat membuka harap menggunakan masker itu harus ada warning itu tuh jadi nggak asal buka tahu-tahu kecium orang akhirnya saya punya juga teman dulu salah satu malah ini apa nama perusahaannya yang untuk pembersih serangga ya
pembersih serangga. Kalau malam itu cold fogging, kadang-kadang nggak pakai masker. Waktu saya dulu masih shift malam tuh, kadang saya ingetin, bos itu kalau lagi nyemprot pakai masker. Oh udah biasa Pak, udah biasa. Nggak lama kemudian 3 bulan kok nggak masuk nih orang, diganti sama vendornya, gantiin orang kan. Itu si ini kenapa? Oh udah nggak masuk Pak, dia paru-parunya hancur Pak, rusak katanya. Ya hal yang sepele sebenarnya, padahal dia seharusnya spesialis kan, namanya dia pembunuh serangga sama kemikal itu kan dia harusnya lebih tahu bahayanya tuh. Justru dia yang harusnya tahu, malah dia yang melanggar gitu. Jadi tugas kita di sini salah satunya bisa mengingatkan bahwa ini ada kemikal bahan kimia tertentu nih, entah buat pembersih kaca, pembersih lantai, atau mungkin untuk contoh kayak Rentokil, Termini, perusahaan-perusahaan pembersih sampah. Dia nyemprot juga tuh kan ada jam-jam tertentu, pada saat subuh atau pada saat malam, dan kondisi ruangan harus kosong. Nah, security kita juga yang patroli lihat begitu ya, harus di warning juga. Jangan asal patroli itu lagi nyemprot udah kayak Superman itu kan. Wah, jalan-jalan aja. Waktunya itu kan nggak langsung kena, biasanya dalam waktu berapa lama baru efeknya itu bisa ke paru-paru, bisa ke memicu asma gitu. Nah, ini sama ini kalau videonya nih, kalau di Twitter dia. Nah, saya punya pengalaman juga ketemu salah satu karyawan hanya karena chemical ya. Itu dia nggak bisa absen karena sidik jarinya dia itu udah hancur ya kalau dibilang ya, udah melepuh lah karena kena keseringan chemical. Jadi nggak bisa absen. Untung sekarang udah ada teknologi pakai face recognition ya, jadi masih bisa tergantikan lah. Nah, itu salah satu contoh-contoh bahaya yang mungkin dalam jangka waktu panjang itu bisa berakibat fatal tuh. Nah, sama yang kedua nih, kita bisa jelaskan juga nih ke rekan-rekan kita di tempat kerja tentang ergonomi. Prinsip ergonomi itu untuk mencegah cedera, posisi kerja yang salah, terus cara mengatur posisi duduk, posisi berdiri, terus teknik mengangkat beban. Nah, ini contoh yang sebelah kiri ini udah posisi paling bukan
bukan PW ya, kalau dibilang posisi enak nih enggak juga gitu. Orang disuruh duduk posisi tegak. Nah, kalau untuk nyaman sih dibilang pasti nggak nyaman, tapi untuk jangka panjang itu ini lebih aman, lebih sehat gitu. Karena secara viewing angle-nya juga tuh jaraknya juga tuh teratur ya kan, nggak terlalu dekat ataupun nggak terlalu jauh. Terus posisinya juga tegak, terus pahanya juga lurus, dan di bawah kakinya juga tuh ada untuk naruh atau tatakan kakinya tuh. Bahkan sampai ukuran dari meja juga itu dihitung. Saya pernah ingat ini terutama di beberapa perusahaan luar negeri ya, mungkin di sini Pak Wasi sudah join belum ya? Mungkin Pak Wasi sudah menerapkan ya, kalau di IBM ya. Cuma kalau di perusahaan-perusahaan yang masih lokal, saya kira hal-hal ergonomi ini mungkin nggak terlalu jadi concern. Tapi beberapa perusahaan luar negeri internasional tuh bahkan sampai mejanya tidak sesuai aja, yang dipesan dari tingginya, dari kursinya juga sesuai, itu di reject, ditukar lagi. Gitu. Jadi benar-benar ergonomi tuh jadi, padahal ini kan kalau dibilang posisi ergonomi seperti ini nggak langsung, dampaknya kan nggak langsung. Beberapa tahun kemudian gitu. Ini posisi ergonomisnya. Nah, ini contoh nih ya. Ini lebih ke, kalau di ini untuk low back pain ini kepada orang cleaning, OB, atau mungkin security juga lagi pemindahan barang, itu cara memindahkan barang, posisi yang benar seperti apa. Ini yang kadang kita nggak sadarin ya, apalagi tim housekeeping yang kesehariannya mungkin nyapu. Bang Riki, izin saran boleh? Ya Pak. Kalau di Perfweek nanti bisa di-share presentasinya by email atau by ya grup gitu. Boleh. Materinya Bang Riki.
Udah di-share sih, Pak. Oh gitu. Nah, Udah ya, di nanti saya mana? share juga Di kalau email belum atau ya. WA? Belum. Di WA group itu udah saya share sama undangan email tuh kalau dilihat tuh diklik ada juga tuh materinya. Oh, oke. Sama ini kalau lebih spesifik ke restoran atau ke apa hotel ya. Nah, ini penggunaan peralatan dapur. Ini yang paling sering kalau di hotel yang saya temuin tuh ya luka sayatan atau luka teriris itu paling sering. Tuh, terus luka bakar juga udah sering. Makanya tugas security, tugas karena di hotel atau di ini beberapa kan HSE di join sama digabung sama security. Jadi kita memastikan aja kalau area kotak P3K-nya di kitchen tuh harus selalu terisi. Harus ada juga misalnya yang tromboprop, yang untuk kalau ada luka bakar, ansaplas yang paling sering habis cepet itu harus segera disuplai, diinfo ke HR sudah harus pengadaan. Kalau di beberapa properti itu ada yang malah diaudit itu. Diaudit bahwa ini ada minimum quantity antaplasnya harus berapa, terus beberapa obat-obat yang wajib ada tuh nggak boleh habis gitu. Itu udah ada audit tersendiri. Nah, sama kebersihan dan sanitasi ini ada saya share juga waktu itu ya, yang asap tuh lebih detail lagi kalau teman-teman mau pelajari lebih jauh tentang hygiene atau kebersihan dari kitchen. Itu ternyata bukan dari area kitchen aja, tapi dari supplier pun itu sebenarnya dari pemilihan supplier yang tersertifikasi, terus dari cara pengiriman supplier ke hotel sampai dia ngebuka truknya, terus dia penyerahan sampai penimbangan barang itu semua hygiene diperhatikan tuh kalau udah hotel bintang 5 yang udah asapnya bagus ya. Jadi bukan hanya di kitchen bersih, oh aman. Makanya kalau saya kalau ada yang bilang, wah ini sertifikasi halal misalnya, itu area kitchen aja yang dicek, nah itu belum menyeluruh berarti itu. Karena semuanya harus dari awal itu si restoran itu kalau mau benar-benar hygiene-nya diperhatikan, itu dari suppliernya harus dicek sertifikasinya, terus pekerjanya juga saat pengiriman tuh menggunakan hand glove atau tidak, sampai si penerima juga nih purchasing. Nah, dia mengantar barang itu ke kitchen, kondisinya dia dalam hygiene atau tidak, menggunakan disinfektan atau tidak, itu kalau saya bilang hasap tuh ribet kalau benar-benar diturutin itu nggak selesai audit sehari tuh. Cuman ya ini disampaikan aja juga keselamatan kerja di dapur ini penting. Yang tadi saya sebutin anak trainee itu kebakaran di dapur. Jadi kalau teman-teman sempat jadi yang kebakaran itu di area sekitar kitchen ya. Itu area yang sinilah kalau dibilang ya. Jadi pas anak kitchen itu lagi bikin omelet ya. Kalau di hotel tuh kan ada area breakfast stall-nya tuh. Omeletnya lagi mau dipanasin pakai gas itu. Ternyata untuk setelannya itu udah rusak gitu, udah dol, udah ngelos. Begitu dia mau kecilin malah tambah gede gitu. Bukannya dia tenang aja, itu ditaruh aja gasnya habis pun udah selesai kan, udah apinya udah mati. Karena kaget dilempar lah itu si flyernya itu tuh yang untuk ngangetin omelet tuh atau buat omeletnya jadi mateng. Udah gitu nyamber ke minyak gitu di lantai, akhirnya kebakar semua itu di area kitchen. Nah untung waktu itu pas kejadiannya ada chief engineering lagi lewat tuh. Akhirnya itu yang saya sampaikan, di situ orang kitchen yang seniornya ada beberapa demi chef, ada supervisor, cuman balik lagi enggak, karena mungkin takut panik menghubungi security juga enggak, untung chief engineering-nya lewat, akhirnya dia yang lari inisiatif untuk madamin pakai apar gitu.
Untung di lantai, jadi nggak kena makanan juga lah. Nah, cuman itu ditanya akhirnya waktu itu, ini sama saya ditanya sama GM waktu itu, ini anak-anak trainee udah dikasih pelatihan belum sama ya? Emang belum Pak, saya bilang gitu. Tapi kalau kitchen angkat training class dan apa aja mereka udah kok nggak ada yang inisiatif buat madamin sampai apinya makin gede. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak pernah mengadakan training, nggak pernah ada ini, balik lagi yang nanti akan dicari-cari ya security-nya, security manager yang mana nih? Kok nggak ada pelatihan pemadaman apar gitu. Akhirnya sejak saat itu ya jangankan staffnya ya, trainee-nya pun kita trainingin gitu. Trainee-nya pun sebelum ke area kitchen ya kita kasih minimal tuh dikasih training class, terus kita puterin video. Kamu kalau nggak takut mademin, nggak pernah ngademin menggunakan apar, minimal kamu ngubungin security. Ini hotline-nya nih, ini hubungin melalui HT atau melalui nomor telepon darurat nih. Terus keselamatan di area publik ya. Ini di housekeeping juga ya, terus di area pencegahan untuk area yang terpeleset jatuh. Ini yang paling saya sering temuin ini cleaning itu keseringan keteledorannya mereka ini apa? Bersihin ke lantai, tapi nggak ada wet floor signage gitu yang warna kuning tuh. Padahal areanya termasuk licin gitu. Dan nggak semua orang punya slipper atau punya sepatu atau sendal tuh yang anti licin ya. Ini yang sering saya temuin. Terus ada juga nih prosedur kerja yang aman membersihkan kamar. Yang saya temuin juga dulu di mana-mana ya. Harusnya kan orang housekeeping membersihkan kamar posisi pintu tertutup gitu. Nah, pernah kejadian posisi pintunya nggak ketutup, dia lagi bersih-bersih, nah ada tamu yang masuk tiba-tiba gitu. Akhirnya terjadi harassment lah ya. Terjadi harassment di situ. Yang konyolnya harassmentnya tuh antara laki sama laki lagi. Aduh, akhirnya. Cuman itu prosedurnya yang saya perhatikan di sini. Pembersihan kamar PMR ya, plus makeup room itu posisinya harus dikunci kamarnya. Ditutup rapat. Jadi kalaupun ada yang tamu yang lewat di koridor, dia nggak bisa masuk gitu. Mau dia tamu ataupun orang lewat nggak bisa gitu. Kalaupun diketok-ketok, si housekeeping pas ngebuka dia nggak bisa langsung suruh masuk. Klarifikasi lagi, Bapak pilih kamar ini apa bukan? Bapak tolong ke resepsionis dulu untuk pendataan. Bapak punya kunci apa enggak? Gitu. Ya, ini kadang-kadang prosedur ini yang karena buru-buru, alasan paling klasik tuh tim cleaning atau cleaning housekeeping tuh public area. Wah buru-buru Pak, soalnya nggak sempat tutup Pak gitu. Tapi kalau udah kejadian, entah harassment, entah ada kehilangan, entah ada kejadian lain lah, yaitu pas investigasi baru kita prosedurnya gimana sih? Ternyata ada prosedur yang tidak sesuai. Terus, nah ini kesehatan mental di tempat kerja yang tadi saya sempat singgung ya, menganalisis stres dan kelelahan, mengelola stres, mencegah kekerasan. Di beberapa tempat nih ada hotline pengaduan ya, namanya whistleblowing tuh. Mungkin kalau teman-teman belum ada di tempat kerja, bisa aja saranin ke HR tuh. Kita harus punya whistleblowing nih, pengaduan apa aja lah. Kalau di jadi pengaduan misalnya ada karyawan trainee atau ada karyawan baru yang dibully atau ada harassment ya kan, pelecehan, atau mungkin ada fraud gitu ya. Kalau saya tuh di tempat saya tuh ada beberapa vendor misalnya masuk pengerjaan apa untuk fit out, untuk apa dimintain duit sama security, dimintain duit sama ini, itu harusnya ada hotline khusus tuh pengaduan vendor itu. Jika ada pungli atau ada ini, silakan menghubungi hotline. Nah, hotline itu jangan dipegang satu orang. Bisa mungkin HR megang, terus mungkin dari security juga megang. Jadi begitu ada pengaduan masuk, langsung dibaca nih. Wah, ini ternyata ada yang nahan loading nih misalnya, atau ada yang
ada anak trainee yang sering digodain nih, dipegang-pegang nih sama security nih atau dipegang sama orang kitchen nih misalnya. Nah itu jadi minimal kalau terjadi seperti itu dan tidak ada laporan, nah manajemen nggak disalahkan gitu. Kan kita udah membuka pintu selebar-lebarnya untuk kalau terjadi apa-apa dilaporkan. Tapi kenapa nggak ada laporan? Kenapa sampai udah lebih jauh baru dia ngadu misalnya? Nah ini salah satu contoh lah ya untuk pencegahan entah kekerasan juga di tempat kerja itu saya kira penting. Nah kita lanjut ke jenis-jenis ancaman yang sering tuh kriminalitas, pencurian, perampokan, terus kebakaran yang tadi saya sebutin, terorisme, ya, ancaman bom, bencana alam, gempa bumi, ancaman keselamatan kerja, keracunan makanan. Nah ini kalau saran saya nih jenis-jenis ancaman ini teman-teman atau rekan-rekan ini bisa bikin buklet atau bikin kalau di office dulu tuh ada apa namanya buku panduan keselamatan tenan, buku panduan itu. Jadi satu buku itu tuh isinya tuh kalau terjadi gempa saya harus ngapain ya, itu ada panduannya. Kalau terjadi ancaman bom saya harus ambil tindakan gimana ya. Karena kita nggak bisa ngasih training sehari ini semua selesai itu sebenarnya. Mau seminggu juga belum tentu kelar, tapi minimal dengan ada panduan tips-tips khusus untuk si karyawan atau si tenan, atau kalau di hotel juga dulu ada apa namanya, kalau sekarang udah di TV ya, padahal kan di TV channel tuh udah ada panduan juga tuh keadaan darurat. Terus prosedur keamanan nih, akses kontrol. Ini saya kira teman-teman udah paham lah ya, memakai akses kontrol, tempat terkunci, memantau CCTV, pengamanan barang berharga, berangkas, penanganan tamu, check-in, akurat. Nah ini banyak lah. Pencegahan kebakaran juga nih, inspeksi kebakaran. Nah ini kalau kita bicara soal kebakaran, ini kan yang sekarang lagi masih mungkin viral ya, itu kejadian kebakaran yang di Mall Glodok ya, Plaza Glodok tuh. Biasanya kalau saya baca itu kan inspeksi rutin daripada gedung-gedung tua yang udah tahun 90-an lah. Saya ngalamin juga saat ini nih di salah satu gedung yang bisa dibilang tua lah ya, udah lebih dari 30 tahun. Itu kalau inspeksi rutinnya kurang, sama kayak di Glodok itu kan dari tahun 90-an itu gedung. Kalau inspeksi rutinnya kurang, terus manajemen yang nggak mau keluarin duit banyak, nah itu tinggal menunggu bom waktu sebenarnya. Karena instalasi namanya listrik, namanya kabel, itu kan ada usia pakai ya. Lebih dari 10 tahun, ada yang usianya ada lebih dari 20 tahun, itu harus diganti. Nah, tapi kalau udah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun masih dipakai, sedangkan beban listriknya itu semakin banyak, makin panas, itu salah satu jadi penyebab kebakaran itu. Sama kayak mobil-mobil kejadian di Depok kalau nggak salah ya, berapa sebulan yang lalu, mobil tua yang kebakar di jalan tuh, mobil Toyota Corona atau Corolla tuh. Itu kan arus kelistrikannya harusnya diganti semua itu. Tapi karena kelistrikannya nggak, cablingnya mungkin mahal, udah langka juga, mobil tahun 90-an, dibiarin, dipaksa pakai, akhirnya kondisi panas kebakar gitu. Sama, gedung pun sama tuh, sama kayak mobil tuh. Harusnya udah permajaan, udah full renovasi, kabel-kabel lama diganti, cuman nggak diganti juga ya. Itu tinggal menunggu bom waktu sebenarnya. Terus alat pemadam udah jelas, melatih staf udah pasti, penanganan rencana darurat yang komprehensif, terus melakukan simulasi keadaan darurat secara berkala, terus melatih P3K yang tadi saya bilang, terus keamanan makanan, standar kebersihan, sanitasi. Ini peran dan tanggung jawab manajemen ini udah jelas, staf juga nih udah harus memahami, tamu juga harus ngapain. Jadi ini segitiga nih, manajemen, staf, sama tamu nih, peran dan tanggung jawab. Jadi kadang manajemennya udah bagus, sudah aturan SOP-nya udah bener, stafnya yang nggak bener menerapinnya. Nah, SOP-nya udah jelas, manajemennya udah punya kebijakan bagus tentang safety, stafnya juga patuh ngejalanin. Nah, ternyata tamunya yang teledor.
Tamunya yang ngerokok sembarangan, terus ngebuang puntung, tamunya yang nggak memperhatikan tentang safety. Akhirnya misalnya ada kejadian insiden di dalam unit kita, di dalam kantor atau hotel, seolah-olah manajemen dan staf ini nggak peduli, padahal memang tamunya yang teledor. Segitiga ini dari manajemen, staf maupun tamu ini harus saling mendukung nih. Nanti kesimpulan ya, safety dan security adalah prioritas utama dengan melakukan prosedur yang tepat, pentingkan kesadaran kita untuk minimalisir risiko dan memastikan pengalaman yang positif. Ya, saya bilang ya, kerjasama antara manajemen, staf, dan tamu sangat penting. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Kalau ini, kan, Gimana? Kalau ini sih terserah teman-teman ya. Saya sih waktu yang kalau untuk tim-tim untuk satu orang ini terserah dari teman-teman mau bikin tugas berhadiah apa. Cuman yang saya bilang ini kenapa saya bikin tugas seperti ini nih? Karena tujuan utama tadi kan saya bilang yang ikut training ini nih dia harus jadi bukan ahli ya, jadi yang K3 lah ya. Jadi dia harus bisa memahami, oh ini unsafe condition nih. Ada satu yang saya lupa masukin. Hazard identification gitu ya, Nen. Ini kalau saya bikin blok-blokan ini kemarin yang bikin ingat saya tuh si Pak Ardani. Ardani ikut ya? Nah, blok ini, nah biasa saya buka gini nih. Nah, ini yang unsafe condition, unsafe act-nya. Nah, ini pelajaran bagus nih buat orang yang bukan nggak ada basic safety ya, yang saya bilang tadi, mau anak trainee ke, mau karyawan baru ke, kita suruh dia pelajari. Ayo kalian coba pelajari ini nih, ini potensi unsafe act-nya apa, unsafe condition-nya apa. Unsafe act kan jelas berarti tindakan yang berbahaya, berarti harus ada manusianya kan, manusianya di situ. Tindakannya apa yang berbahaya, apa yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kalau unsafe condition berarti keadaannya gitu kan, situasinya yang nggak nyaman gitu. Mungkin kayak nah ini yang tulisan sel ini kan kondisinya udah miring nih kan, berarti udah bentar lagi bisa jatuh nih. Ini condition. Kalau unsafe act-nya mungkin si orang yang baju hijau nih pada saat dia berdiri dia nggak ada handle lagi nih buat pegangan nih. Jadi posisi dia udah nggak balance, dia udah keseimbangan badannya udah nggak kemungkinan bakal jatuh ya kan, karena harusnya kakinya dia ini di beberapa step di bawah nih, jadi dia punya pegangan. Kalau kondisinya nih ini berarti nggak rata nih kaki tangga ini. Contoh kayak gini lah. Ini banyak kalau di kulik-kulik nih. Oh, unsafe condition, unsafe act ini bisa, kemarin saya hitung itu sama si Ardan itu 20-an lebih lah. Karena beliau mau bawa training, terus kita bahas nih tentang gambar ini. Beliau akhirnya dia jadiin kuis juga. Kalau saya sih biasanya begitu, saya minta, oke, teman-teman kalau mau kayak di ini nih, nah nanti 1 minggu kalian kirimin ya gitu, termasuk untuk melatih mereka untuk 5W1H ini. Laporan terbaik adalah yang menggunakan 5W1H, melampirkan foto video. Jadi kita kan nggak mungkin, misalnya orang itu dia di bagian purchasing, dia di bagian gudang, orangnya di bagian engineering, masuk ke area. Kita kan nggak setiap hari masuk ke area. Justru mereka ini harusnya bisa laporin tuh, Pak ini kayaknya bahaya nih Pak, ada kabel nggak di isolasi nih Pak, nggak di apa namanya, nggak di bener-bener di pengaturannya nggak bener nih Pak. Oh Pak ini bahaya nih Pak, area ini sering licin Pak kalau apa namanya, kalau malam Pak. Nah, laporan-laporan mereka ini yang sekiranya kalau teman-teman dapat, wah ini penting nih, kalau nggak di follow bahaya nih. Nah, itu yang bisa dikasih hadiah. Hadiahnya tergantung teman-teman lah.
Cuman ya itu tugasnya kita harus ngelatih mereka juga nih, harus ngelatih mereka yang nah ini saya bilang nih, harus dia bisa mengenali dulu nih unsafe act-nya apa, unsafe condition. Mungkin kalau lebih aman sih unsafe condition ya. Jadi kondisi yang tidak aman. Kalau unsafe act kan misalnya kita lihat engineering lagi pakai tangga kayak begini terus kita foto, wah ini ngajak ribut nih security nih. Lebih aman sih kita unsafe condition aja nih. Area licin atau mungkin ada banner yang mau lepas atau mungkin ini bisa dilaporin nih, contoh ininya terlalu tinggi nih, kursi yang dipakai terlalu tinggi Pak dengan meja nih, akhirnya kita kalau mau ngetik itu terlalu nunduk gitu ya, yang simpel-simpel yang kecil-kecil tapi jadi ini termasuk ini kalau salah ini pintu exit digembok ini. Ini kalau teman-teman lihat deh, nah, ini digembok nih, dirantai malah nih. Nah ini bagian dari yang kalau semakin teliti ya, ini si yang turun dari tangga juga nih posisinya nutupin penglihatannya dia turun dari tangga, potensi jatuhnya tinggi. Ini anak kecil juga nih, ini yang tadi bahan kimia ya, mungkin chemical apa ini bisa bahaya orang kepleset. Ini anak kecil juga bisa kejilat, ya kan, ke apa namanya, ya namanya bocah ya kan, lihat cairan sangkanya minuman, warnanya menarik lagi kan, warna merah, warna kuning, dicolek aja langsung lidahnya kan, tahu keracunan. Kalau ini yang tadi low back pain itu ya, cara mengangkat barang yang tidak apa, yang ergonominya kurang, yang dalam jangka waktu lama bisa jadi low back pain atau penyakit sakit punggung ya, sakit pinggang. Ini kalau teman-teman mau, ini saya bikin blok-blokan ini ya, mau sambil ini kadang-kadang buat training begini penting nih. Nanti saya share di grup juga kalau teman-teman mau saling baca-baca nih. Ya udah, bismillah. Ini sekarang kita sharing session berarti ya. Ya udah, ini kalimat terakhir, semoga di tempat kita bekerja dan dimanapun kita berada tidak kita alami situasi darurat apapun. Amin. Amin. Ya, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk trainingnya saya sharing sessionnya saya akhiri. Mungkin langsung lanjut sharing session ya. Luar biasa Pak isinya, daging semua. Bang Leman ini harusnya bawanya ini. Pak Riki. Siap. Nah, izin itu ada sedikit tambahan, mohon izin. Siap, silakan. Nah, yang terkait CPR itu, yang first aid. Ya. Nah, first aid itu kan sekarang rata-rata orang CPR itu di banyak properti yang sudah menyiapkan AED kan. Ya. Nah, AED ini masih polemik Pak, karena apa? Orang dengan umum kayak kita nih, kita kan bukan orang medis. Orang medis itu biasanya hanya diajari cara menggunakan AED-nya saja. Tetapi kalau orang medis yang menggunakan, mereka itu akan mengecek dulu orang ini boleh nggak digunakan AED atau tidak gitu. Karena orang dengan dia punya kebutuhan khusus menggunakan pemicu jantung ataupun ring untuk pembantu pembuluh darah di paru-paru, itu tidak boleh dipakaikan AED karena alatnya akan rusak. Itu juga ada juga Pak, seperti itu. Ya. Jadi kadang AED ini masih simpang siur, kadang cuman beli mahal-mahal tapi tidak ada yang menggunakan. Ada yang properti yang mewajibkan ada AED tapi nggak ada yang berani menggunakan seperti itu. Kalau AED ini saya bisa share juga nih, teman-teman. Puja kita dulu di Grand Mansion tuh menggunakan Philips, kalau nggak salah. Itu ada sebenarnya, cuman ya benar ya Pak Adit bilang, itu lebih kepada
untuk ini cara saya bikin video khusus AED untuk bisa dibilang untuk biar auditnya pas kita ada audit dari kalau Astor kan SPR ya, karena standar di apa namanya gedung Astor ya di Singapura di mana-mana tuh mewajibkan gedung itu punya AED itu otomatis defibrilator tuh, elektronik defibrilator. Jadi untuk memang benar-benar kita properti ada di checklist, oke, punya, tapi penggunaannya itu pun belum tentu semua bisa. Makanya saya buat video ini salah satunya ini kenapa? Jadi security saya itu misalnya yang baru masuk nih, kamu lihat video AED nih, kalau ada apa-apa kamu tahu ya cara penggunaannya ya. Karena alatnya mahal, anak-anak juga belum tentu mau security takut tuh rusak, tahu petnya itu petnya ini aja kalau untuk yang di dada ini kan ada dua ya, dada kiri atas sama kanan bawah itu mahal gitu, satu itu bisa 500.000, dua bisa 1 juta gitu. Jadi saya waktu itu bikin izin video nih buat apa? Buat nge-sharing ke beberapa teman nih, ada AED, tapi kalau kalian alat sendiri nggak tahu cara penggunaannya bahaya gitu. Gitu. Benar sih kata Pak Adit, memang penggunaan ini nih memang masih simpang siur. Iya. Kalau saya pribadi begitu ada yang kalau pingsan di area hotel atau di area ini apartemen, lebih baik kita tanya ke keluarganya gitu. Pertolongan pertama paling cepat ya segera evakuasi ke rumah sakit. Kalaupun udah kondisi lagi nunggu ambulans apa ini ya kita baru melakukan pertolongan pertama. Tapi jangan kita handle sendirian gitu. Karena bahkan kemarin tuh sempat gini dan dia meninggal di area pekerja, bisa jadi hotel akan disalahin, kok nggak segera dibawa ke rumah sakit gitu. Betul sih, dan terus ada gini juga dan kemarin itu ini saran dari rumah sakit malahan. Ada salah satu rumah sakit itu nginfoin kalau Bapak punya AED disiapkan saja jika petugas medis itu datang dan meminta, bukan orang hotel yang menggunakan gitu. Iya. Karena Bapak kan tidak tahu kondisi itu boleh dipakaikan AED atau tidak gitu. Saya tahunya itu, dan orang hanya diajari cara menggunakan AED tapi tidak diajari kapan dan seorang seperti apa yang boleh digunakan AED gitu. Karena kadang kita ngeliat orang pingsan itu kita nggak ngelihat identitasnya dia. Kalau orang dengan kebutuhan jantung khusus itu kan dia pasti punya kartu identitas khusus gitu kan. Nah kita harus tahu itu dulu juga kadang itu. Itu kemarin malah diingetin seperti itu. Bapak mendingan telepon ke rumah sakit terdekat, petugas medis datang, keluarganya menginfokan, nanti menanyakan AED, tim respon cepat itu yang akan menggunakannya, ngomong gitu. AED itu yang saya bilang tadi, lebih kepada untuk menyelesaikan checklist saja. Jadi bahan misalnya contoh berapa properti ini, mau masuk nih kedutaan Australia, mau masuk kedutaan Inggris, mau masuk kedutaan, dia pasti salah satu yang checklist sama mereka nih, hotel ini punya AED atau tidak, punya checklist, punya wheelchair tangga kursi roda tidak, punya checklist. Kalau nggak punya poinnya jadi berkurang gitu. Jadi memang pengadaan AED ataupun beberapa peralatan seperti itu sebenarnya kalau bisa boleh jujur itu bukan untuk penggunaan sebenarnya, tapi lebih ke memenuhi persyaratan aja, persyaratan minimal gitu. Contoh nih, nggak usah jauh-jauh, AED itu di setiap stasiun Cikini itu saya sering lewat tuh. Itu mereka punya AED. Tapi apakah ada yang pingsan tuh security-nya bisa nggunain? Saya nggak yakin juga. Gitu. Maksud dia pabrik area transport ya, area pabrik yang bisa jadi ribuan jutaan orang tuh lalu lalang tuh. Kemungkinan orang pingsan, orang bisa butuh AED atau butuh RJP itu sangat mungkin untuk di area stasiun. Itu ada dia punya kotak kaca tuh AED tulisannya sering lihat tuh, walaupun yang China punya ya, yang murah lah, yang masa 12-15 juta juga dapat gitu. Ya cuma saya nggak yakin security-nya pun bisa gitu. Jadi ya itu saya bilang itu bagian daripada
persyaratan gitu. Tapi ya itu saya nggak yakin mereka bisa gunain. Bahkan mungkin kepala stasiun juga nih belum tentu bisa ngambil keputusan udah kita pakai AED aja. Enggak. Yang paling aman memang segera evakuasi ke rumah sakit. Itu udah paling aman tuh. Mungkin ada tambahan lagi buat dari rekan-rekan mungkin masalah ini ada pandangan lain mungkin, perspektif lain, pengalaman pernah gunain AED mungkin. Saya sih alhamdulillah belum pernah. Tapi menarik sih Pak masalah AED ini, karena kebetulan tahun kemarin kita baru mengikuti sertifikasi AED. Kebetulan dari semua departemen itu mengirim orangnya untuk ikut SOS internasional itu. Sebenarnya penggunaan AED yang kita terima kemarin itu lebih ke ya seperti kata tadi, the last resort lah ibaratnya, pilihan terakhir. Itu pun meskipun kita either ibaratnya sudah sertifikat, bukan tanggung jawab kita juga untuk menggunakan AED atau melakukan prosedur yang ada. Lebih kalau dibilang untuk bahan audit dan bahan pertimbangan mungkin iya sih Pak. Cuma at least kita tahu cara menggunakannya, dan juga observasinya itu kan ada detailnya. Misalnya kalau misalnya di Amerika Serikat itu kan mereka punya tagging biasanya digunakan kalau dia punya diabetes, punya ini sudah disertakan di orang masing-masing. Cuma kalau di Indonesia kan masih belum ada seperti itu. Di situ biasanya sebelum kita menggunakan AED itu kan ada proseduralnya, ada ibaratnya untuk identifikasi si pasien ini, sekitarnya, dan juga penyebab dia pingsan, penyebab dia membutuhkan AED kan juga harus kita lihat juga faktor-faktor pendukungnya itu sebelum kita melakukan prosedural AED. Seperti itu sih mungkin Pak Riki, Pak Aditya. Ya, karena kalau kita bukan orang medis itu sertifikasi tertinggi kita itu hanya BTCLS, sedangkan yang menggunakan AED itu minimal dia memiliki ATCLS. ATCLS itu kan hanya bisa diambil oleh orang sekolah medis gitu kan, fakultas kesehatan, dokter gitu. Sedangkan kita orang umum yang belajar pertolongan pertama itu tuh tertinggi kita hanya di BTCLS, tidak bisa di atasnya itu. Izin koreksi jika salah. Siap. Ya. Lebih ke basic trauma ya. Betul, lebih ke basic trauma, cardiac lab gitu kan. Itu benar-benar untuk yang paling dasar. Iya, yang kayak ini kenapa kok bisa jatuh, ini kenapa kok luka, oh luka gini ditutup gini, hanya sampai nutup, selebihnya kasih ke rumah sakit, hanya seperti itu. Tidak boleh menjahit, tidak boleh memberikan asupan yang memasukkan benda apapun ke dalam tubuh, seperti itu. Ya, ada mungkin mau di-sharing lagi selain ini, mungkin dari rekan-rekan mungkin. Nanti izin minta folder-foldernya tadi, dan Ya, boleh. semoga jadi amal ibadah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita sharing-sharing ke properti kita. Ya, ini memang kalau bisa dibilang saya buat global lah ya, maksudnya nggak terlalu detail. Teman-teman mau buat sih, yang saya bilang ini foto-fotonya nih, foto-foto dari masing-masing sendiri teman-teman. Yang videonya juga tuh ya video apar di tempat teman-teman. Jadi karena apar ukurannya kan beda-beda. Kalau kayak di video ini yang tadi saya tunjukin itu kan apar yang di luar negeri kan. Ya mungkin di Indonesia juga orang jarang, walaupun bentuknya sama merah, cuman tekstur gausnya beda, langnya agak sedikit beda. Kalau saya buat training khusus untuk di hotel, biasanya saya ngambil apar yang udah yang existing, kayak foto, nah udah nih baru di share. Dan saya bilang nih, terus hidran juga tuh, setiap gedung kan punya hidran, tapi ini kan beda-beda.
eh, kulit luarnya tuh. Ada yang ditutupin pakai apa namanya? Udah nggak warna merah lagi, dihiasin juga. Cuma tulisan hidrannya aja yang kelihatan. Jadi kalau kita ngasih contoh hidran merah, kalau anak-anak trainee ini yang merah di mana tuh nggak ada ya di koridor ya, emang nggak ada, udah ditutupin udah pakai apa gypsum, dibikin pintu pintu khusus juga untuk ini. Jadi bagusnya sih kalau teman-teman bikin modifikasi ini slide ya dibuat sesuai dengan kondisi masing-masing di tempat kerja nih. Jin saran Bang. Bang Riki. Yap. Ya. Jadi gini Bang, kesan saya mungkin saat ini kan kita tadi sudah ada presentasi nih dari Bang Riki ini. Is Yap. good and very good. Jadi buat apa ya? Tambahan ilmu. Kalau saya gini Bang, tadi secara sekilas saya lihat atau saya perhatikan ini tidak jauh-jauh dari ilmu kesekuritian atau kesatpaman. Paling satu saya saran ya mungkin bisa untuk nantinya pada saat di lapangan, karena saya pernah ngalami saat di lapangan itu kadang ya binaan kita atau anak buah kita atau apalah sebutannya, jadi terkesan kadang ilmu itu harus kita aplikasikan antara materi dan praktek Bang. Jadi nantinya mungkin bisa berkembang di lapangan, belum tentu nanti ya anak buah kita atau anggota kita yang di bawah kita, di bawah naungan kita ini secara teori, oh dia menerima gini, ternyata garis besarnya secara praktek dihadapkan dengan kondisi di lapangan yang ada, mungkin kan dengan kondisi kadangkala blank, apa yang disampaikan secara teori bla 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 bla, kadangkala di lapangan blank. Contoh kecil pernah saya alami, kita menghadapi ada yang tenggelam. Nah di situ harusnya CPR langkah-langkahnya dilakukan apa, atau ini tahu-tahu diangkat si anak kecil ini ditunggingin, wah sampai keluar makanannya mie segala macam gini. Nah dari situ akhirnya blank. Nah, kembali lagi mungkin kita juga bisa terapkan Bang, mungkin ya nanti ini sekedar masukan ataupun mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain sudah mempraktekkan. Jadi apabila menghadapi sesuatu hal yang sifatnya urgent atau mungkin insidensial, kita jangan panik. Pokoknya seperti itu Bang. Jadi kalau panik, apa yang ilmu diterapkan itu kadang-kala blank. Begitu dihadapkan di lapangan, keluar muncul karakter paniknya. Udah akhirnya, ya itu tadi, apa yang harus dilakukan secara teori, prakteknya berbeda arah. Contoh kebakaran juga sama. Perlakuan pembawaan seperti apa, terus cara titik api nyemprot seperti apa, itu kadang nggak sesuai semua. Jadi kesimpulannya di sini mungkin kita mungkin ya sebagai pimpinan daripada tim security atau apa bisa disampaikan seperti itu Bang. Jadi secara teori dan secara praktek kalau perlu untuk aplikasi di lapangan bisa disamakan. Poinnya mah jangan panik gitu Bang. Terima kasih Bang Riki, itu aja. Ya, Bang Iwan. Nah, saya menanggapi nih. Mungkin Adit juga pernah ini ya. Kita jalanin dulu di short quarter. Terus saya pas alhamdulillah manajer di sana, Adit supervisor, itu kita jalannya gini Pak Iwan. Jadi kalau udah kita kasih training, entah training kelas atau materi, itu ada kalanya kita ngadain drill tuh Pak. Kalau saya bilang skill drill ya. Jadi kemampuan anggota tuh kita drill. Contoh tiba-tiba ada orang housekeeping satu, saya bilang Mas di eskalator ntar sampein langsung pingsan ya. Sampai pingsan, pura-pura pingsan, ntar langsung kita kontak nih.
taruna hijau ya kalau bahasa di HT dulu ya. Taruna hijau di eskalator. Udah security yang memang harus tugas sebagai si 3K itu dia langsung tanggap harus ngapain. Itu skill drill untuk misalnya taruna hijau atau misalnya apa ya, first aider untuk evakuasi, Kebakaran juga. tabung. Ada juga skill drill untuk kebakaran. Nah, yang skill drill kebakaran ini yang kadang saya minta sama Adit sama beberapa supervisor dulu, jangan di tempat yang sama. Karena kita udah keseringan itu settingan via drill setahun sekali tuh di unit kantor, di rooftop, dicari yang gampang buat nyemprotin air hidran kan. Bikin skill drill tuh di ruang panel, di skill drill itu di basement, skill drill itu kebakaran misalnya di area apa namanya dome, area retail ya, area retail gitu. Jadi benar kata Pak Iwan tadi, kalau saya juga ngerasain tuh benar Pak. Training yang kita sampaikan mau baik itu di apel, mau baik itu di ruang kelas, anggota itu kadang nangkepnya itu baru 20-25% aja udah alhamdulillah gitu. Tapi begitu kalau kita ngadain skill drill, dia terlibat langsung, dia bawa gotong-gotong korban, dibawa apa namanya tabung oksigen, dibawa plastik, dia juga nggak tahu kalau ini lagi skill drill, lagi diuji nih si housekeeping yang anak ISS lah dulu tuh. Kita bilang lu kalau pingsan beneran, jangan pura-pura senyum-senyum katanya. Jadi security yang dites pun dia nggak tahu kalau itu ternyata lagi skill drill gitu, lagi tes dadakan kemampuannya mereka. Tapi dengan poin itu tuh kita ngadainnya, kita nggak ngasih tahu kapan, kita buatnya juga tuh dadakan, nggak. Cuman waktu itu dikomplain kalau nggak salah beberapa tenan sangkanya tuh beneran ya. Beberapa tenan tuh, tuh ada yang pingsan tuh, ada yang ini, yang panik malah yang orang yang lagi sholat melihat wah ini ada yang pingsan gitu. Nah, akhirnya kalau nggak salah saya waktu itu sempat ngajuin bikin rompi bahwa sedang training gitu. Kayak gitu sih. Pak Iwan, makasih nih. Pak, saya jadi ingat nih skill drill. Mungkin buat teman-teman yang di beberapa area kalau mau ngadain juga tuh 20% saya kira materi training, 30 atau 40% itu praktek tuh ilmunya udah masuk. Insya Allah dengan skill drill itu 70% anggota bisa praktekin tuh. Praktekin dengan benar ya. Gitu. Ya, thank you Pak. Masukannya Pak Iwan, makasih. Kalau skill drill ini sih sebenarnya variatif sih. Kan saya pernah praktekin yang bener-bener kacau itu bomb threat kan. Jadi saya lempar barang gitu tuh. Tapi saya udah koordinasi sama GM saya, hanya GM saya yang mengetahui. Selain GM nggak ada yang mengetahui. Saya pengen lihat respon dati manajernya gimana, saya pengen lihat ERT timnya gimana gitu. Dan beberapa kali praktek ya banyak gagalnya. Gagalnya itu ya biasanya DM-nya itu nggak segera menghubungi menelpon GM secara cepat gitu, atau ketakutan untuk ngambil keputusan gitu. Biasanya itu kalau bom trade. Ya, tapi harus sering-sering sih. Paling nggak sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita lakukan sidak-sidak dadakan gitu. Pak Riki. Ya, siap. Nah, ya melanjutkan yang tadi, itu kan program masih berjalan tuh. Ya. Nah, itu ternyata ada tambahan lagi tuh. Yang begitu. Ternyata kita dites untuk keadaannya ini, apa namanya, kalau terjadi trouble leap, terkurung, itu kecepatan respon tim kita itu seperti apa itu? Security. Nah, ternyata GM kita itu, Garut Medan 2 itu tes kita tanpa setahuan kitanya. Yang tahu itu hanya General Manager dan vendor Mitsubishi-nya. Alhamdulillah itu hasilnya luar biasa itu. Cepat ya. Seperti usul-usul Pak Iwan seperti itu, saya kira bisa diterapkan juga itu di tempat yang lain. Iya. Nah, program kita itu nanti di tanggal 25 itu, Pak, kita akan ada latihan tuh, fire blanket untuk mobil listrik. Alhamdulillah, kita gedung pertama tuh yang punya fire blanket mobil listrik tuh. Iya.
Iya, mungkin itu mungkin setelah kalau ada training nanti bisa saya share lah. Tetapi terakhir kita kemarin habis trial tentang penolongan pertama tuh pada orang-orang yang terkurung lift di luar ketahuan. Jadi manajer semua memang nggak tahu tuh Pak Adit. Jadi hanya Burita aja tuh, Burita sama Mitsubishi. Posisi kita itu lagi training. Tiba-tiba terjadi lift itu ada yang trouble terkurung. Tapi karena kita sering training, hasilnya memang luar biasa, baik dari tim engineering, security, dan itu nggak sia-sia, tidak ada kepanikan itu, karena kita memang rutin. Iya, kalau di SQ dulu kan sangat rutin sekali, bahkan kita ngadain sebulan itu 4 kali kan, karena ada 4 regu. Itu bisa, itu adalah habit yang baik Pak Teguh. Jadi setelah dari SQ dulu saya pindah ke 2 properti pun sering saya praktekin ya, alhamdulillah hasilnya baik. Ketika kita sering drill ya, bahkan agenda saya itu mengadakan drill sekarang 1 bulan 1 kali. Memang akan boros kayak dari segi apa. Nah itu saya untuk mengakalinya saya nyari entertain Pak. Jadi saya gandeng beberapa tetangga gitu kan, tetangga misal dari dia itu dari restoran, dari tempat makan, dari bar, itu mereka saya ajak gabung, saya yang akan jadi pelatih, tapi tolong support apar atau tolong support untuk konsumsi, tolong support itu. Saya mencari donatur seperti itu, tapi saya tidak menerima dalam bentuk uang. Kalau kamu mau support apar, ini vendornya nanti tolong sekalian bayar, atau kamu punya bawa ke sini nanti saya gunakan gitu. Jadi ya tidak ada alasan kendala biaya sih sebenarnya kalau kita mau keliling sedikit. Kadang kan kita terbentur sama CSR di hotel, apalagi mohon maaf sekarang kan saya di hotel itu kan budget di press gitu ya. Ngajuin nah ini itu paling yang iya. bisa ditambahkan itu kan kita lagi marak nih perkembangan di Indonesia ini kan mobil listrik, motor listrik. Sementara Betul. Pemadamannya itu dari pihak damkar sendiri kalau ditanya puyeng dia. Kalau kita nanya tentang bagaimana cara pemadamannya mobil listrik, standarnya itu belum ada. Dan betul. kita kemarin sudah ketemu juga sama kepala wilayahnya Jakarta Selatan, dia juga sampai saat ini masih belum, masih pada observasi. Tetapi yang disarankan untuk pertama kali ya pencegahan itu selain apar untuk pemadaman listrik sama fire blanket. Harganya cukup lumayan itu Pak Riki itu, 1 mobil itu. Kalau nggak pakai yang Anzul itu aja Pak Teguh. Anjul, kita kan udah punya tuh. Pak Riki tanya tuh 2 ya Pak Riki ya. Mana udah di-share juga ya. Anzul. Kalau saya setiap panel sekarang saya tidak mau pakai CO2 lagi tapi pakainya Anzul. Jadi lebih amanan itu sih sekarang. Nah, itu dikasih khusus juga tuh Pak Riki, ditambahin kita jadi punya ini box lagi di depan posko itu. Jadi box roda karena kan cukup berat itu fire blanket untuk mobil itu. Jadi itu sih, saya kira bisa diterapkan juga tuh. Mungkin buat kawan-kawan yang kalau fire blanket kendaraan untuk mobil listrik itu kan karena bahannya bahan Nomex ya Pak. Makanya agak berat, itu bahannya bahan Nomex kan dia pakai. Iya, saya kira itu sih. Ya, Pak Teguh boleh nanti di sharing-sharing lah. Kalau saya nilai sih salah satu manajemen yang benar-benar support tentang security and safety, salah satu yang bisa jadi trademark atau barometer juga itu di short quarter. Karena saya 4 tahun di situ, manajemennya juga support, bahkan gedung SQ pun dijadiin prototype ya, dijadiin ada opening grup inti lain yang mau buka, tuh belajar dulu tuh ke SQ tuh, mau dari KSE-nya, mau dari security-nya, mau dari departemen lainnya tuh, nah mungkin dari segi ownernya juga support ya, sangat support. Jadi benar. Tapi boleh nih Pak, nanti ke depan ngasih perkembangan apa aja nih yang udah dijalanin di sana nih untuk office dan retail terutama di situ, bisa di-sharing nih ke teman-teman nih, jadi ada yang bisa ngambil contoh nih.
Dan juga kemarin Ya. minta foto kan salah satunya sama ASC-nya tuh Pak Fadil sama Anggono. Jadi berapa properti belum punya alat pemadaman khusus untuk Kita udah punya. EV Betul. ya, EV charging, electronic vehicle atau mobil listrik, SU udah punya tuh. Saya pun ngambil contoh dari situ, Mas. Jadi buat jadi trademark lah. Sekaligus bisa kita minta kontak vendornya tuh. Walaupun memang benar ya, saya pernah nanya juga 2 kali, seingat saya tuh sama orang Damkar. Itu belum ada undang-undangnya, belum ada aturan Pergub yang mengatur bahwa alat pemadam khusus untuk litium, baterai litium atau kendaraan listrik itu apar tipe ini, itu memang belum ada aturan khusus. Jadi kalau ditanya vendor, ditanya Damkar, mereka pun jawabannya beda-beda. Ada vendor yang bilang pakai CO2 aja Pak, atau pakai AF31 lithium killer, itu khusus tuh dari Hartindo. Nah, itu kan Hartindo yang bikin, dari vendor yang emang jualan gitu. Tapi kalau ditanya, Pak, ini udah verifikasi dari Damkar belum? Dari praktisi orang kebakaran udah ada uji lab belum? Khusus bahwa ini memang paling efektif. Itu nggak ada yang bisa memperkuatkan itu, menguatkan bahwa ini paling bagus, nggak ada. Orang Damkar aja saya tanya belum ada aturan khususnya. Kalau yang tipe A, B, C, D itu udah jelas tuh, A untuk benda padat, B-nya untuk benda itu udah jelas tuh, udah ada aturannya. Makanya semua apar yang tipe A, B maupun C itu udah pasti semua, udah apar, udah pasti ada tipe kategorinya tuh. Mungkin ada yang mau sharing lagi, teman-teman yang lain dari mana aja nih? Hari ini udah berapa orang ya? Alhamdulillah. Bang Doli belum ada suaranya nih dari mall nih. Ini ditinggal Pak Riki jadi pakai kacamata sekarang. Oh, foto gue jadi pakai kacamata ya. Iya. Biasa. Dan Bang, kalau saya mau Bang masih mendengarkan bagus sih dari tadi sharingnya luar biasa nih. Bang Doli, EV chargingnya udah ada juga di Espara nih, di mall. On progress Bang, on progress masih. Kalau bisa saya kasih saran nih, Bang. Kalau bisa itu saya kan nyebut ini ya, providernya ya. Cuman kalau memang bisa dilibatkan, itu minta providernya yang ngadain tuh, Pak. Ada salah satu provider EV charging itu dia bersedia menyediakan alat pemadam khusus untuk mobil listrik. Waktu itu saya minta itu meeting, saya bilang, saya ditanya sama dia, kalau kita pakai EV charging yang bagus yang mana? Saya bilang, saya nggak tahu lah yang bagus yang mana, teknologinya gimana, aplikasinya gimana, ada yang udah iOS atau Android doang, saya nggak tahu lah. Cuman kalau vendor itu mau menyediain alat pemadam khusus untuk kendaraan listrik, saya pilih itu Pak. Nah, akhirnya salah satunya dari sekian vendor penyedia charger listrik itu tuh hanya 1 atau 2 gitu yang mau menyediakan itu, AF31 kalau nggak salah. Itu kan jadi mengurangi budget kita juga, kita tinggal milih kerjasama, sharing profit, dia yang ngadain apar. Apar rusak atau aparnya nggak bisa ini, kita minta dia ganti. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet lagi dari sisi manajemen ke BM. Itu sih Bang Doli. Betul Bang. Betul Bang. Kemarin juga sudah seperti itu, dan mereka yang profit, ya kita lebih mikir bisnisnya sih Bang. Nah, sip, bagus. Apalagi di mall. Jadi, itu di mall paling sering dipakai tuh EV charging itu. Betul Bang. Ya, yang penting profitnya masuk kan gitu. Betul, siap. Tuh. Oke Bang. Thank you Bang. Ada yang mau di-sharing lagi teman-teman? Ke jam 5 nih. Atau mau diskusi tentang ini kopdar. Ya, di sini udah jam 6 dan. Oh, udah jam 6. Ya. Boleh tuh Bang, kopdar.
kapan lah. Oke ya. Ya yang mungkin yang bisa atau mau keseluruhan ya monggo aja. Karena kan Siap, kalau siap, ngobrol ambil ketemu itu banyak inspirasi tuh Bang. Banyak hal yang siap. bisa didapat lah ya. Setuju. Kalau kata bos saya dulu kartesir ya. Ngerti. Bang Riki Ya, Ketemu izin orang-orang mendahului yang Bang. luar biasa Bang. di atas kita gitu. Siap, siap. Boleh Mohon nanti maaf. kita atur lah. Di mana di area yang tengah-tengah, paling di Jakarta dulu lah ya, yang deket-deket. Soalnya paling banyak kan memang di Jakarta nih kesempatan ya. Cuman ke depan sih saya kira kita jadi ISG ini planning saya sih ya media silaturahmi aja, sharing-sharing, saling berbagi. Cuman kalau benar-benar dibuat organisasi gitu nanti aja dulu lah. Kita buat media santai aja lah. Kalau memang harus turunan ya untuk jelas gitu, kita ketemu di mana, untuk beli kopi berapa segala macam, udah diskusi habis selesai, makan-makan kelar udah gitu. Nggak perlu biaya-biaya bulanan lah, membership tahunan lah gitu. Nggak ribet ngurusinnya. Ngurusin duit orang banyak tuh ngeri. Bang Riki, tadi Bang Iwan tuh ada mau yang diucapkan, mau di share atau apa? Oh. Bang Iwan monggo. Bang Iwan, ada yang mau di-sharing Bang Iwan? Ya, saya mau izin mendahului Bang Riki. Ada Oke, Taruna. Siap, terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke, makasih Bang Iwan. Ya, selamat sore. Selamat sore. Oke, ini udah jam 5. Saya kira kalau nggak ada yang mau di-sharing lagi, saya tutup kayaknya ya. Nanti materinya saya kirim lagi nih. Baik Bang, terima kasih. Sungguh luar biasa nih sore ini. Dapat insight-nya banyak. Ya, Baik. sama belajar. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Izin undur diri, Pak. sharing session sore ini saya tutup, dan insya Allah apa yang kita sharing, apa yang kita berbagi sore ini dapat menjadi manfaat untuk kita di tempat kita kerja saat ini maupun Amin. Namun harapan saya dimanapun kita bekerja tidak ada situasi darurat yang terjadi mau di tempat kerja maupun dimanapun kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Izin pamit. Sama-sama.